Assalamualaikum, hai semua. Kali ini saya mau berbagi resep. Ini masih tentang protein ya teman-teman. Ini bentuknya unik dan kekinian banget, bisa banget dijadikan ide jualan. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita akan siapkan wadah yang agak besar, lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram protein sedang, 15 gram susu bubuk, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Selanjutnya ini untuk bahan keringnya diaduk terlebih dahulu supaya tercampur merata ya. Jika sudah tercampur merata seperti ini, tambahkan 2 butir kuning telur. Ini dari 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telurnya saja ya. Selanjutnya ini diaduk kembali. Lalu tambahkan air dingin kurang lebih 80 ml atau disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing. Ini diuleni kembali hingga tercampur merata. Ini airnya saya sudah semuain ya teman-teman. Kalau emang kurang nanti ditambah. Nah, ini sudah cukup menggumpal dan air 80 ml tadi pas ya teman-teman. Lanjut ini akan saya uleni menggunakan mixer ya teman-teman supaya lebih cepat saja. Tapi kalau teman-teman mau uleni secara manual itu sah-sah saja, cuman memang membutuhkan waktu lumayan lama. Ini di mixer menggunakan speed paling kecil terlebih dahulu sampai setengah kalis. Nah, ini sudah setengah kalis, lalu tambahkan margarin. Di sini saya pakai mentega ya teman-teman. Dan garam, ini garamnya 1/4 sendok teh. Selanjutnya ini diuleni kembali hingga kalis menggunakan speed terendah terlebih dahulu. Jika sudah tercampur merata seperti ini akan saya naikkan speednya menjadi speed paling tinggi ya. Di sini speednya speed 3. Ini diuleni kembali hingga benar-benar kalis. Nah, ini adonannya sudah terlihat licin ya teman-teman. Tadi saya mixer kurang lebih 8 menit, lalu kita ambil sedikit untuk melihat ini sudah kalis atau belum. Lalu kita rentangkan seperti ini. Nah, jika sudah bisa melebar atau membentuk lapisan tipis atau biasa disebut dengan window pane, ini sudah kalis ya teman-teman. Nah, yang tidak mudah sobek sudah cukup. Lalu ini kita pindah ke alas datar. Untuk alasnya jangan lupa diberi sedikit margarin supaya tidak lengket ya. Lalu ini akan saya uleni sebentar. Bulatkan. Selanjutnya ini akan saya bagi menjadi 8 bagian. Sebelumnya tadi sudah saya timbang ya teman-teman. Total doughnya 495 dan ini akan saya timbang per satu doughnya ini 60 gram. Lalu sisihkan. Nah, ini sudah selesai semua. Lanjut ini akan saya bentuk. Ambil yang pertama kali tadi dipotong ya teman-teman, lalu kita rounding. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ini akan saya istirahatkan kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Jangan lupa ditutup dengan lap bersih. Nah, ini dia setelah 10 menit adonannya sudah mulai lentur ya teman-teman. Lalu ambil bagian pertama tadi dibentuk. Selanjutnya ini akan saya rolling.
pipihkan menggunakan rolling pin untuk mengeluarkan gelembung udara. Ini dibentuk seperti persegi 4 ya. Lalu letakkan smoke bib di atasnya seperti ini, agak ditekan, lalu gulung. Untuk bagian ujungnya kita tipiskan seperti ini ya teman-teman. Lalu bagian ujungnya dicubit-cubit seperti ini supaya merekat. Selanjutnya kita gulung kembali seperti kerang ya, seperti ini bentuknya. Nah, lalu cubit bagian ujungnya. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lalu bagian atasnya atau bagian punggungnya kita akan potong, ini tembus sampai bawah ya teman-teman. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Selanjutnya gunakan paper cup seperti ini atau diletakkan di dalam loyang yang sudah dialasi kertas roti atau baking paper. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini akan saya ulangi sekali lagi ya teman-teman, supaya lebih jelas. Ini bagian bawahnya kita tipiskan supaya nanti mudah merekat. Lalu ambil satu lembar smoke bib, lalu gulung. Lalu cubit-cubit bagian bawahnya, lalu rapatkan bagian ujung seperti ini. Lalu kita akan gulung kembali membentuk kerang ya teman-teman. Lalu rapatkan. Nah, untuk bagian punggungnya, nah bentuknya seperti ini ya teman-teman, ini unik banget. Lalu untuk bagian punggungnya kita akan belah. Nah, ini dia hasilnya. Ini benar-benar unik banget, cakep banget hasilnya. Dan ini modelnya tidak pasaran ya. Lalu letakkan. Nah, ini sudah selesai semua. Lanjut, ini akan saya proofing atau didiamkan kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah, atau sampai adonan rotinya mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam, ini dia rotinya sudah mengembang ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya beri topping. Di sini saya memakai keju mozzarella merek Flow Cheese bersama keju slash merek Emina. Dan untuk topping ini sesuai selera saja ya. Nah, ini setelah selesai diberi topping, selanjutnya ini akan saya olesi menggunakan susu cair. Saya memakai susu full cream ya. Kita olesin di bagian yang terlihat saja seperti ini secara merata. Setelah selesai diolesi dengan susu cair, ini lanjut dipanggang dan pastikan ovennya juga sudah panas. Sebelumnya dipanaskan kurang lebih 10 menit menggunakan api besar. Dan di sini saya menggunakan oven tangkring seperti ini ya teman-teman. Ini apinya masih dalam keadaan api besar. Letakkan roti di rak tengah. Jika menggunakan oven tangkring seperti saya, jangan lupa untuk lubang bagian atasnya ditutup ya teman-teman. Ini kita panggang menggunakan api besar kurang lebih 5 menit. Nanti setelah 5 menit baru kita kecilkan apinya ke api kecil cenderung sedang.
Setelah 5 menit roti sudah terlihat kecoklatan, lalu kecilkan api ke api kecil cenderung sedang, panggang kembali kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Idealnya roti itu memanggang 12 sampai 15 menit itu sudah matang. Nah, ini dia rotinya sudah matang, lalu ini kita keluarkan dari oven. Selagi masih panas, olesi roti dengan margarin atau mentega supaya rotinya lembab ya teman-teman, tidak kering. Setelah selesai diolesi, ini ditunggu dingin terlebih dahulu, baru nanti dicobain ya. Nah, ini dia roti gulung sumet beefnya sudah matang ya teman-teman. Ini dan yang terakhir juga tadi sudah matang. Dan untuk yang terakhir ini saya beri topping keju oles. Ini beneran empuk banget tuh. Nah, fluffy banget. Nah, untuk memanggangnya idealnya waktu yang dibutuhkan itu untuk roti panggang seperti ini 15 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Jika lewat akan seperti ini, hasilnya agak keras. Nah, ini yang 15 menit atau terkadang 12 menit juga sudah matang ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memahami karakter oven yang kita pakai. Tuh, seratnya terlihat ya. Nah, sekarang saya mau cobain ini perpaduan dengan keju oles. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget. Bisa juga dijadikan ide jualan kekinian. Bentuknya unik dan menarik, dan ini bentuknya juga tidak pasaran. Tuh, ini beneran empuk banget. Tuh. Selamat mencoba ya, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum.